Seko di Luwu Utara belum banyak bisa dinikmati orang karena kesulitan akses menuju ke sana. Tapi hal ini akan segera berubah karena pembangunan infrastruktur sedang dilaksanakan. Sejauh apa pembangunannya? Hanya di Sapa Nusantara. Sulawesi Selatan memiliki luas 45.764 km, terdiri atas 24 kabupaten dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 8,75 juta jiwa. Potensi wisata yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan mulai dari wisata budaya, pantai, sejarah, perkebunan, hingga kuliner. Beberapa daerah yang terkenal akan wisatanya antara lain Makassar, Bulukumba, Toraja, Seko, Luwu, Bone, dan masih banyak lagi. Saat ini, pemerintah Sulawesi Selatan sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai bidang guna mencapai Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan disebut sebagai salah satu yang paling baik di Indonesia. Perkembangan dan pembangunan terus dilakukan untuk menjaga hal ini. Apa saja yang dilakukan oleh Sulawesi Selatan? Sesaat lagi saya akan langsung berbincang dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. Selamat siang Bapak. Halo, apa kabar? Udah di sini. Baik, ya? Bapak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, ini launch VVIP atau apa ini Pak? Ini launch untuk melayani masyarakat. Dan saya hampir setiap hari ya melayani masyarakat di sini kalau lagi ada di kantor. Teman-teman media juga mau data apa saja tinggal membuka data di sini. Ya, ada beberapa komputer. Oh, yang komputer sebelah sana? Ya. Boleh kita cek. Iya. Ya, biasanya kan gitu, masyarakat butuh ada sesuatu yang mereka ingin sampaikan, ya datang aja ke sini. Dia cek aja kalau saya lagi ada di Makassar, insya Allah akan ketemu. Silahkan menggunakan, ada ruang privasi ya. Tapi ini wujud daripada bagaimana kita membangun transparansi pemerintahan ya. Nah, kalau misalnya masyarakat mau menyampaikan aduan selain dengan datang ke sini itu ada alternatif lain, Pak? Iya, itu kan ada Baruga Sulsel ya. Misalnya ya sekarang kan dunia udah dalam genggaman ya. Dengan revolusi industri 4.0 ya. Kita menggunakan itu dengan yang namanya Baruga Sulawesi Selatan. Baruga Sulawesi Selatan. Jadi semua pengaduan bisa di situ. Misalnya masyarakat keluhkan jalannya, dia foto aja. Ini Pak Gubernur, foto jalan kita sudah sejak lama begitu rusak parah, belum pernah ada pemeliharaan atau belum pernah disentuh. Itu dalam bentuk aplikasi? Aplikasi. Berarti bisa di-download di... Iya, semua masyarakat bisa. Begitu, jadi tidak hanya di komputer ini? Iya. Itu sebuah aplikasi yang kita sudah launching dan sudah dimanfaatkan. Ya, boleh kita cek, Pak? Ya, tuh lagi ngecek. Ya, apa aja nih Pak yang bisa dicek di sini? Apa aja? Ini kita coba lihat APBD kita. Bisa cek berita Mas terakhir semua terupdate di kemarin di jalan Data-data APBD kan udah bisa juga bisa dilihat di sini. Program-program prioritas kita ya. Nah, ini saya masih mau tanya banyak kali Pak, tapi kayaknya asik kalau sambil duduk ya Pak ya. Boleh, mari. Mari Pak. Ya.
Kita bisa. Jadi pelayanan untuk masyarakat Iya. Sulsel udah mulai go digital ya? Oh iya. Kita harus ikut itu karena kalau tidak kita akan ditinggal. Mantap, Ya. Pak. Kalau Ya. untuk tadi untuk pengaduan dan perizinan, kalau misalnya untuk pelayanan kesehatan seperti apa tuh, Pak? Terutama di daerah-daerah terpencil di Sulawesi. Ya, memang masalah kita adalah kalau di daratan kita masih punya rumah sakit regional dan sebagainya ya. Tetapi masalah kita sekarang ini adalah kita memiliki 330 pulau. 330 Iya, saya baru mampu membuat ambulans laut ya, dan itu pun secara maksimal digunakan. Ada banyak masyarakat melahirkan di ambulans itu. Nah, kita menuju kepada rumah sakit terapung ya. Ini juga kita dalam sebuah konsep bagaimana menghadirkan rumah sakit terapung. Nah, kami berterima kasih teman-teman dari Erlangga ya, menginisiasi punya rumah sakit terapung. Itu sudah dilakukan di berbagai pulau-pulau yang ada, dan animo masyarakat itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu 2020 kita lagi mencoba untuk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Kebetulan lagi membangun kapal, mudah-mudahan kita bisa dapat bantuan, kita akan modifikasi menjadi rumah sakit terapung. Nah, khusus yang ada di daratan Pulau Sulawesi Selatan, dalam rangka mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, kita akan membangun 6 rumah sakit rujukan ya, supaya tidak semuanya harus ke Makassar, kasihan terlalu jauh. Nah, yang insya Allah tahun ini akan selesai adalah rumah sakit regional Ainun Habibi yang ada di Kota Parepare. Mudah-mudahan ini rumah sakit ini menjadi salah satu pusat rujukan kita di utara ya. Nah, 2020 kita akan lanjutkan rumah sakit di Palopo ya. Mudah-mudahan rumah sakit regional Palopo ini juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ada di Luwu Raya dan sekitarnya. Tadi sudah bidang kesehatan. Kalau bidang pangan gimana, Pak? Ada terobosan-terobosan atau program yang sedang digencangkan oleh pemerintah dari Iya, Sulawesi Selatan? jadi sejarah panjang Sulawesi Selatan memang ini adalah provinsi salah satu penyangga pangan nasional kita ya. Nah, tentu inovasi sektor pertanian ini sangat dibutuhkan. Nah, kami 2020 telah mencanangkan Sulawesi Selatan ini harus menjadi sumber benih ya, pusat benih untuk kawasan timur Indonesia. Itu harapan kita. Nah, oleh karena itu insya Allah kita mulai dari bagaimana jagung ini tidak lagi harus didatangkan dari luar, tapi kita bisa produksi benih jagung sendiri dengan produksi yang tinggi ya. Bahkan kita tantang para peneliti-peneliti ini untuk bagaimana menghasilkan jagung dengan umur pendek dengan produksi yang tinggi. Sebagai penentu kebijakan terus mendorong bagaimana ASN ini dapat layanan yang baik. Nah, salah satu masalah yang kita hadapi selama ini adalah bagaimana ASN ini mau naik pangkat ngurusnya macam-macam, harus mempersiapkan berbagai berkas dan sebagainya. Nah, saya punya inovasi, saya bawa dari Bantaeng ya. Waktu saya dipercaya menjadi bupati, di Bantaeng itu tidak ada lagi ASN yang ngurus pangkat, baru kenaikan pangkatnya naik ya. Nah, jadi kenaikan pangkat otomatis itulah menjadi salah satu suguhan inovasi baru yang kita lakukan di provinsi. Dan kita mulai dari Oktober kemarin ya. Nah, yang kedua, ASN yang akan masuk ke masa pensiun. Itu juga tanpa mengurus macam-macam, pensiun otomatis ya, gajinya bisa langsung mereka terima. Nah, ya. kalau untuk sektor pariwisata, ada nggak yang diunggulkan dari Sulawesi Selatan? Ya, Sulsel ini mulai dari pinggir pantai sampai puncak gunung. Ya, kita punya semua. Ada semua ya, Pak? Ada semua. Ya, saya kira yang paling dekat dari Makassar, kita punya beberapa pulau. Daripada saya jelasin, mending kita ke pulau. Sesaat lagi keindahan Pulau Samalona akan hadir ke hadapan Anda. Sapa Nusantara akan segera kembali.